Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulmihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-aslul khamisu, asal atau dasar yang kelima dari bagaimana kita harus menjaga lidah adalah zikru afatil akhirati wa akibatiha. Mengingat berbagai hal-hal yang mengerikan atau akibat-akibat yang terjadi di akhirat. Siksa-siksa di akhirat. Wa'adzkuru, dan aku akan menceritakan fihi, mengenai hal tersebut, nuktatan wahidatan, akan satu catatan, bahwa yaitu annahu, bahwasannya la yakhlu, tidak kosong, imma antakula, ada kalanya kamu berkata qaulan mahzuran haraman, ucapan yang dilarang yang haram. Bisa kemarin ada itu. Au qaulan mubahan, Penunjuk. Atau ucapan yang diperbolehkan. Min fudulin, yakni ucapan yang boleh tapi min fudulin, dari hal-hal yang berlebihan, la yaknika, yang tidak bermanfaat bagimu. Fa in kana mahzuran, maka apabila ucapan itu ucapan omongan yang dilarang, fa fihi, maka di dalamnya, di dalam ungkapan atau ucapan yang dilarang tersebut, adzabullahi ta'ala, ada siksa Allah Ta'ala. Alladzi la taqata, yang tidak mampu laka bagimu bihi, untuk azabullahi Ta'ala. Faqad rawaina, maka sungguh kami telah meriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasannya qala, beliau bersabda, Lailata usriya bi, pada malam aku diisrakan, ilas samai, menuju langit, nazartu finnari, aku melihat di dalam neraka, qauman, satu kaum, yakuluna, yang mereka memakan al-jifa, akan bangkai. Qultu, aku bertanya, ya Jibrilu, wahai Jibril, man haula'i, siapakah mereka? Qala, Jibril menjawab, haula'i, mereka adalah alladzina, orang-orang yakuluna luhuman nasi, yang memakan daging-daging manusia. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li Muadzin, kepada Sayyidina Muadz. Apa kata beliau? Iqta lisanaka an hamlatil Qur'ani. Iqta, pastikan, lisanaka, lidahmu, an hamlatil Qur'ani wa tullabil ilmi. Lidahmu dari menanggung Al-Quran dan mencari ilmu. Dari para penanggung atau penghafal atau pembelajar Al-Quran dan orang-orang yang menuntut ilmu. Wala tumazik, dan janganlah kamu menyakiti an-nasa, manusia, bilisanika, dengan lidahmu. Fatumazikoka, maka akan menyakitimu, akan mencabikmu, siapa? Kilabun nari, anjing dari neraka. Ini bahaya dari berikutnya ya. Kenapa Imam Al-Ghazali menitik beratkan kita untuk menjaga lidah? Ini alasan yang kelima adalah bahwa ingat, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban
akan ada akibat yang cukup berat, siksa yang sangat berat yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Ya, ini dibuktikan dari tadi kisah bagaimana Kanjeng Rasul ketika beliau diisrokan melihat di dalam neraka ada satu kaum yang sedang memakan jifa, memakan bangkai. Ditanyakan kepada Jibril, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Itu siksa bagi orang yang ketika di dalam hidupnya sering memakan daging manusia dalam tanda kutip, yaitu sering menggunjingkan saudaranya. Wa an Abi Kilabata. Selanjutnya dari Abi Kilabah. Qala, beliau berkata, inna fil ghibati. Sesungguhnya dalam hal ghibah, kharabal qalbi minal huda. Kharabal qalbi, yaitu ada hal yang merusak hati. Ada kerusakan hati. Kharabal qalbi fasaduhu, kerusakan hati. Minal huda, dari petunjuk. Bahwa dalam hal ghibah semakin sering kita mempergunjingkan saudara kita, semakin kita sering mempergunjingkan orang lain, maka semakin dalam kerusakan hati kita. Semakin dalam rusak, maka akan semakin jauh dari hidayah. Nas'alullaha, maka kita memohon kepada Allah al-ismata, untuk dijaga min dzalika, dari hal tersebut. Bifadlihi, dengan segala karunia-Nya. Hadza, hal ini, ancaman yang bahwa orang yang melakukan atau yang tidak bisa mengendalikan lidahnya saat hidup di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan tadi gambaran siksaan yang sangat pedih. Fil kalamil mahzuri, yaitu konsekuensi ketika mengucapkan hal-hal atau omongan-omongan yang dilarang, yang diharamkan. Tidak hanya menggibah, juga menamimah, mengadu domba, berdusta, kizbun, dan sejenisnya. Hal-hal atau omongan dilarang. Begitu caci maki, menghina, atau menyebarkan hoax mungkin ya. Wa ammal mubahu, adapun omongan yang diperbolehkan. Nah, bagaimana konsekuensi di akhirat apabila di dunia kita membicarakan, mengucapkan hal-hal yang boleh. Fafihi, maka dalam hal ini, dalam hal ucapan yang mubah ini, arba'atu umurin, ada 4 perkara. Haduha, yang pertama dari 4 hal tersebut, syaglul kiramil katibina, yaitu menyibukkan diri dengan kemuliaan orang-orang yang katib, yang menulis, bima la khaira fihi, dengan apa yang tidak ada kebaikannya, wala faidata, dan tidak ada faidahnya. Wa haqqo lil mar'i, dan hak bagi orang ayastahya, bahwa merasa malu, merasa segan, minhuma, dari keduanya, dari mengucapkan ucapan-ucapan yang la khaira dan la faidah, tidak ada manfaat, tidak ada faidah. Para yu'dhihima, maka janganlah dia menyakiti, membuat orang sakit hati dengan, atau dia menyakiti dirinya sendiri ya, dengan sering mengucapkan la khaira wa la faidah, hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaidah. Qala Allah Subhanahu wa taala, yalfizu min qaulin ma yalfizu min qaulin, tidaklah seseorang berkata dari satu ucapan illa ladaihi raqibun atidun, kecuali padanya ada malaikat raqib dan atid. Jadi hal yang pertamanya adalah kita syaghlul karim, maksudnya kita ada yang mencatat, ada yang merekod, ya, ada yang merekam setiap ucapan yang kita ucapkan. Ini direkam oleh siapa? Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Yang pertama, dalam ucapan mubah, walaupun itu tidak ada manfaat dan tidak ada faidahnya,
maka kedua ucapan tersebut akan selalu dicatat oleh malaikat, akan terus mencatat, sibuk ya. Syaglulisnya sibuk. Malaikat katibin adalah malaikat yang mencatat. Wasani, dan yang kedua, dalam hal ucapan yang dimubahkan, irsalu kitabin ilallahi ta'ala, bahwa akan dilaporkan ya catatan amal kita kepada Allah Ta'ala minal lagwi wal hadri, dari ucapan yang sifatnya lago atau sia-sia ya. Falyahdhar, maka hendaklah menghindari siapa seorang hamba min dzalika, dari hal tersebut, dari ucapan yang bersifat sia-sia. Wal yakhshallaha, dan hendaklah dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzukira, dan diceritakan anna ba'dahum, bahwa sebagian dari para ulama nazara ila rajulin, telah melihat seorang laki-laki yatakallamu bil khana. Orang ini berkata akan perkataan yang khana ay al-fahsyi ya, perkataan yang buruk. Faqala, kemudian ba'dhum ini ulamanya berkata, ya hadza, hey ya hadza innama tumli kitaban. Hadza, sesungguhnya ini, ucapan yang kamu ucapkan ini, innama tumli kitaban ila rabbika. Sesungguhnya ucapan ini kamu akan melaporkan kitab kepada Tuhanmu. Artinya ucapan yang diucapkan oleh orang ini diingatkan oleh ulama bahwa kamu mengucapkan sesuatu yang tertulis, yang akan dilaporkan, dicatatkan kepada Tuhanmu. Fanzur ma tumli, maka hendaklah kamu renungkan apa yang kamu akan laporkan. Kita misalnya tidak mau dilaporkan sebagai bawahan kepada atasan, tidak mau punya catatan atau rekod yang buruk, walaupun itu hal-hal yang sebetulnya tidak dilarang, akan mungkin kalau istilahnya mengurangi performa, mengurangi kompetensi, mengurangi laporan kita nanti di atasan misalnya ya. Seorang karyawan pun tidak ingin dilaporkan sebagai banyak laporan buruknya. Nah, kita seorang hamba pun demikian. Seyogianya mengingat, merenungkan bahwa apa yang kita ucapkan ini selalu dicatat dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita mau dalam catatan kita, dalam laporan kita ada hal-hal yang banyak buruknya? Atau walaupun itu mubah, walaupun itu hal yang diperbolehkan, tentu tidak tidak mendapatkan faidah, tidak ada pahalanya. Wahtasir, yang ketiga, dari hal yang menjadi alasan merenungkan kenapa kita harus merenungkan kembali ketika berkata hal yang mubah adalah qiraatuhu baina yadayil maliki wal jabbari, bahwa kita membacanya, mengucapkan omongan tadi yang telah ditulis atau dilaporkan oleh malaikat raqib dan atid, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan dibacakan di hadapan Allah yaumul qiyamati, hari kiamat. Ini urutan yang cukup logis ya. Pertama dicatat malaikat raqib atid, kedua dilaporkan kepada Allah, ketiga nanti di akhirat, di hari kiamat akan dibacakan di hadapan Allah. Ala ru'usil asyhadi, di depan para saksi, kepala-kepala saksi. Bayna syada'idi wal ahwali, di antara berbagai hal-hal yang memberatkan dan berbagai hal yang merepotkan. Wa anta, sedangkan kamu jai'ana atsyana uryana, kondisinya lapar, kemudian haus dan telanjang. Munqati'an anil jannati, terputus dari surga, belum masuk surga, belum masuk surga, belum ke neraka, masih di mahsyar. Mahbusan anin nikmati, yang masih terhalang, terpenjara atau terhalang dari nikmat. Bahwa ingat, hal-hal ucapan tadi walaupun itu mubah, telah tertulis oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah, kemudian nanti dari kiamat catatan itu akan dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para saksi asyhad. Sedangkan kondisi kita sedang lapar, sedang haus, sedang telanjang.
terputus dari surga, belum ada nikmat. Kita bayangkan bahwa kita sendiri pun misalnya kalau kita punya omongan, kita pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, kemudian direkam, direkod, kemudian diviralkan atau disebarluaskan di grup misalnya, mungkin akan merasa malu. Itu hal yang mubah. Bagaimana kalau yang haram? Nah, di dunia sendiri, di dunia pun sudah banyak dicontohkan bahwa ketika ucapan atau omongan seorang lalu direkam, kemudian divideokan, lalu diviralkan, di-sharekan, disebarluaskan, mungkin yang bersangkutan akan merasa malu. Itu baru di dunia. Apalagi ini di akhirat, di hari kiamat. Ucapan yang tadi, yang telah direkam oleh malaikat, akan dibacakan di hadapan Allah, dan bukan lagi viral ini, semua tahu. Semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan. Sedangkan kondisi kita sedang sulit, sedang lapar, sedang haus, sedang telanjang. Warabilan yang keempat, renungan yang harus kita lakukan ketika dalam mengucapkan hal yang mubah adalah al-laumu wa ta'iru bima dzakulta. Bahwa ketika kita ketika ngomong hal-hal yang mubah, harus ingat bahwa di situ ada al-laumu, ay al-azlu, wa ta'iru ay at-taqbihu. Al-laumu di sini artinya al-azlu, yaitu hal-hal yang bisa berpotensi menghinakan, hina. Wa ta'iru ay at-taqbihu, atau memperburuk. Bima dzakulta, dengan apa yang mengucapkan. Ingat konsekuensi apa, keburukan apa, kehinaan apa, kejelekan apa yang mungkin berpotensi timbul dari apa yang kita ucapkan. Itu yang keempat. Wan kita ul hujjati, dan terputusnya hujjah. Wal haya'u, dan juga rasa malu yang luar biasa min rabbil izzati dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila, dan sungguh telah diucapkan iyyaka wal fudula, bahwa hati-hatilah, hendaklah kamu wal fudula, menghindari hal-hal yang berlebihan. Fa inna hisabahu, karena semua hisabnya fudul ya tulu, akan lama. Waqafa, dan cukuplah bihadhil usuli, dengan dasar-dasar ini, wa'izwan, sebagai nasihat, sebagai pengingat, liman ta'azu, itu pun bagi orang yang merasa ternasihati. Kadang-kadang kita ada dapat nasihat, mengeluarkan nasihat, tapi yang dinasihati tidak ternasihati. Nah, ini nasihat bagi orang yang ternasihati saja. Karena ada nasihat tetapi orang tidak menerima, ya tidak teramalkan. Waqad basatna, nah sungguh kami telah melebarluaskan atau memperpanjang atau melebarkan bahasan ini fi kitab Asrari Mu'amalatid Dini, dalam kitab Asrari Mu'amalatid Din. Ma fihi maknaun, apa yang di dalamnya maknaun, diharapkan ada kecukupan. Fanzur, maka renungkan, maka lihatlah fihi, dalam kitab tersebut, tajid, maka kamu akan mendapatkan asyifa'a, akan obat. Nah, demikian tadi sekali lagi dalam hal ucapan yang dimubahkan, yang diperbolehkan, kita harus merenungkan ada 4 hal ketika akan mengucapkannya. Pertama, bahwa ucapan itu akan dicatat oleh malaikat raqib atid, itu pasti. Yang kedua, pasti pula akan dilaporkan kepada Allah, irsalu kitabi ilallah. Yang ketiga, bahwa ucapan itu akan kembali diucapkan oleh kita nanti di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk. Dan yang keempat, kita harus renungkan seberapa buruk, seberapa menghinakannya efek yang akan ditimbulkan dari ucapan kita, walaupun itu ucapan yang mubah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti akan lanjutkan hari Rabu oleh Mang Kiai Haji Soleh Afif. Allahu a'lam bishawab.